Salam pemirsa, 28 November 2024 dalam serangkaian serangan terkoordinasi, pasukan Ukraina berhasil menyerang pangkalan udara Kursk serta beberapa bandara lainnya di Rusia. Meskipun militer Rusia telah mengerahkan lebih dari 60.000 pasukan di Kursk, kendali penuh atas daerah tersebut masih belum tercapai. Taktik gerilya militer Ukraina terbukti efektif dalam mempertahankan kekuatan mereka. Selain Kursk, pelabuhan Kherson juga menjadi target serangan militer Ukraina, memperlihatkan fokus utama Ukraina pada zona perang Rusia. Di sisi lain, laporan menyebutkan bahwa Korea Utara tengah memperluas pabrik senjata untuk mendukung militer Rusia. Sementara Moskow merekrut milisi Houthi dari Yaman untuk turut serta dalam pertempuran. Jerman turut mendukung Ukraina dengan mengirimkan 2 set sistem pertahanan udara Iris-T, dan NATO menyediakan rudal jarak menengah. Inggris juga meningkatkan sanksi terhadap armada minyak Rusia dan Moskow berencana menempatkan rudal di Asia. Setelah Amerika Serikat mencabut pembatasan penggunaan rudal jarak jauh oleh Ukraina, serangan ke wilayah daratan Rusia menjadi semakin intens. Pada malam 26 November 2024, militer Ukraina menembakkan rudal ATACMS ke beberapa target militer di Kursk, termasuk pangkalan udara Karino. Serangan ini menyebabkan ledakan hebat dan kebakaran yang meluas. Selain ATACMS, rudal Storm Shadow yang dikirim oleh Inggris juga tiba di Ukraina. Rudal pesawat jelajah ini memiliki jangkauan lebih dari 250 km dan mampu menyerang target dengan presisi tinggi. Bloomberg melaporkan bahwa Inggris telah mengirim puluhan rudal Storm Shadow secara diam-diam bersama personel militer lainnya, menanggapi kekurangan stok rudal jarak jauh Ukraina. Dalam pertemuan tahunan ke-70 Parlemen NATO di Montreal, Kanada, NATO menyetujui resolusi yang menyerukan peningkatan dukungan kepada Ukraina. Resolusi ini mencakup penyediaan senjata canggih, sistem pertahanan udara, serta rudal jarak menengah dengan jangkauan antara 1.000 hingga 5.500 km. NATO juga mendorong Ukraina untuk bergabung dengan aliansi tersebut. Jerman, sebagai bagian dari NATO, mempercepat pengiriman sistem pertahanan udara Iris-T ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan dukungan teguh terhadap Ukraina tanpa mengungkapkan jumlah rudal Storm Shadow yang telah dikirimkan. Di medan perang, pasukan militer Ukraina melakukan serangan balik di sekitar Martinovka dan Kruglak, menunjukkan efektivitas taktik gerilya mereka. Pasukan Rusia, meskipun telah mengerahkan lebih dari 60.000 pasukan di Kursk, masih belum mampu mengendalikan wilayah tersebut secara efektif. Penambahan pasukan Rusia diperkirakan akan meningkatkan konsumsi dan kerugian mereka, sementara Ukraina terus mempertahankan posisi mereka dengan serangan lincah. Sementara itu, militer Ukraina juga menyerang Bandara Hansakia di wilayah Adige dan kota industri Taganrog di Rostov. Serangan ini menargetkan fasilitas militer penting seperti gudang senjata, helikopter, dan produk minyak. Laporan dari Reuters menunjukkan bahwa Korea Utara tengah membangun fasilitas manufaktur rudal di Hambang, Provinsi Hamgyeongnam-do, untuk mendukung militer Rusia. Rudal KN-23 yang diproduksi di fasilitas ini menggunakan komponen dari produsen barat seperti Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris. Selain itu, Rusia juga bekerja sama dengan milisi Houthi di Yaman, merekrut ratusan anggota sebagai tentara bayaran dalam perang Rusia-Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani Undang-Undang Kebijakan Dasar Pencegahan Nuklir yang baru yang memperingatkan penggunaan senjata nuklir terhadap negara non-nuklir jika Ukraina terus menggunakan senjata jarak jauh dari Barat. Wakil Ketua Komisi Keamanan Rusia, Medvedev, menyatakan bahwa Rusia mempertimbangkan transfer teknologi nuklir ke negara-negara seperti Iran, Korea Utara, dan Kuba untuk meningkatkan keamanan nasional. Rusia berencana untuk menempatkan rudal jarak menengah dan pendek di Asia sebagai respons terhadap potensi penempatan rudal Amerika Serikat di wilayah tersebut. Selain itu, Rusia juga berencana memberikan teknologi kapal selam terbaru kepada Tiongkok untuk menyeimbangkan keunggulan bawah laut Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Konflik Rusia-Ukraina terus meningkat dengan serangan terkoordinasi dari Ukraina yang didukung oleh bantuan militer internasional. Dinamika geopolitik semakin kompleks dengan keterlibatan negara-negara seperti Korea Utara dan milisi Houthi. Dengan dukungan kuat dari NATO dan negara-negara Barat, Ukraina terus berusaha mempertahankan kedaulatan dan menyerang infrastruktur militer Rusia. Sementara itu, Rusia meningkatkan upaya mereka untuk mempertahankan wilayah yang dikuasai dan mencari dukungan dari sekutu tradisionalnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.
IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.